Bisa dibuka judulnya. Al-kalam, perkataan. Huwa adalah al-lafzu, ucapan, al-murakkabu, yang tersusun, al-mufidu, yang berfaedah, bil wad'i, dengan adanya maksud, bil wad'i, dengan adanya maksud. Sampai situ titik ya. Nah, ini sudah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya. Sekarang kita jelaskan lagi sedikit. Al-kalam wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu apa? Perkataan. Jadi manusia itu punya dua amal. Pertama ucapan, yang kedua perbuatan. Nah, nahwu ini tidak membahas perbuatan, tapi membahas ucapan. Nah, ya, yang namanya perkataan al-kalam ini adalah sebuah ucapan yang tersusun, yang berfaedah, diucapkan dengan sengaja, artinya dengan adanya maksud. Nah, jadi ada 4 unsur ya. Pertama lafaz, tersusun, berfaedah, dengan sengaja. Pertama, apa itu lafaz? Siapa? Al-lafaz huwa as-sautul mustamil ala ba'dil hurufil hija jadi yang namanya ucapan adalah as-saut, suara yang mencakup atas bagian huruf hijaiyah. Nah, jadi yang namanya kata-kata itu harus ada apanya? Harus ada suaranya, ya. Makanya ketika ini kalau ditarik ke hukum fikih, maka yang namanya sholat atau bacaan sholat itu harus ada suaranya, ya. Dari mulai Fatihah, takbir dan lain sebagainya, itu harus ada suaranya. Kalau nggak ada suara berarti bukan kalam, bukan ucapan, bukan perkataan. Nah, berarti baca Fatihah sah nggak? Enggak. Baca Fatihah dalam hati. Ya, dalam hati lengkap. Wah, terus detail pelan. Nggak sah. Kenapa? Karena yang namanya ucapan itu harus ada suaranya, gitu ya. Contoh lagi, suami mentalak istri dalam hati, sah nggak? Tidak. Nggak sah, karena yang ada di dalam hati bukan ucapan. Intinya yang ada di dalam hati itu tidak dicatat oleh Raqib Atid, ya. Nggak dicatat sama Raqib Atid. Kita nih menghina-hina Raqib Atid. Kita ngatain Raqib Atid. Raqib Atid tahu nggak? Nggak tahu. Malaikat itu nggak tahu yang gaib. Jin, malaikat, manusia nggak ada yang tahu perkara yang gaib. Jadi kita mau ngomong apa aja itu dalam hati, malaikat nggak ada yang tahu. Ya, jin juga nggak tahu. Jin tahu yang gaib nggak?
Jin nggak kawin. Nah ini kalau pengen ditarik ke hukum fikih, jadi kita paham kalam aja, kita sudah menguasai beberapa permasalahan fikih. Ya, seperti sholat di dalam hati nggak sah. Kenapa? Bukan kalam, bukan rukun qauli. Rukun qauli kan rukun ucapan ya. Harus ada suaranya. Mentalak harus ada suaranya. Ya. Nah ini yang perlu kita pahami. Ini paham ini aja kita bisa nyambung ke bab mana saja ya. Pertama tuh lafaz. Lafaz itu intinya apa? Suara. Dia harus ada suara. Yang kedua al-murakkab. Murakkab itu tersusun. Ya. Artinya tersusun. Maksudnya apa? Yakni tarkiban isnadiyan tahsul bihil faidah. Bahasa singkatnya gini. Bahasa singkatnya ucapan yang tersusun ya, itu adalah ucapan yang susunannya susunan berpasangan, bukan susunan sandaran. Jadi tarkib itu ada tarkib idhofi dan ada tarkib isnadi. Kalau tarkib isnadi itu ya fi'il, fa'il atau mubtada, khobar. Nah itu murakkab. Ini gak usah terlalu dipahami ya, karena memang agak sulit nanti. Yang penting paham arti Indonesia saja. Kata-kata itu harus tersusun ya. Atau saya contoh gini, masjid. Berapa kata? Satu kan ya. Kalau masjid yang indah, berapa kata? 3. Ya maksudnya ini tersusun tuh. Ada susunan katanya. Ya, baru disebut apa? Kalam. Nah, kalau cuma satu, misalkan masjid saja, itu baru lafaz. Itu baru lafaz. Nah, jadi lafaz ini, ya, kalau digabungkan itu jadi kalam. Nah, masjid, lafaz ya, yang lafaz, indah, lafaz. Ini satu-satu kan? Kalau digabungkan, maka jadinya murakkab, tersusun, gitu ya. Nah jadi yang namanya ucapan kalau disusun itu jadi kalam, jadi perkataan. Ini memang murakkab, tersusun. Yang ketiga al-mufid. Mufid ini artinya apa? Berfaedah. Atau dapat dimengerti. Nah, apa yang dimaksud dapat dimengerti? Bihaitu yahsunu sukutul mutakallim alaiha. Jadi sekira-kira yang ngomong itu sudah pas dan yang mendengar sudah paham. Contoh, ini masjid. Dengan perkataan seperti ini paham nggak? Paham kan? Ini masjid. Coba kalau bilang masjid, paham nggak? Tiba-tiba nih ada orang, tiba-tiba datang ke kita, masjid. Iya masjid Allah. Masjid, ya maksudnya apa masjid itu? Nyari masjid, apa ngasih tahu apa-apa. Tiba-tiba orang mau masjid. Paham nggak? Nggak paham kan? Ada misalkan ngomong apa? Ustadz Samsul. Wah, orang datang ngomong Ustadz Samsul. Iya maksudnya apa Ustadz Samsul itu? Ya, apa nanya rumahnya, apa-apanya. Nah ini nggak dapat dimengerti. Ya, yang dapat dimengerti adalah
sekira-kira yang ngomongnya itu berhenti di situ udah pas, orang udah ngerti. Ya, ini masjid. Apalagi? Itu rumah Ustadz Samsul. Ini kan udah dimengerti ya. Nah, sekarang begini, ada kata-kata yang tidak dimengerti. Ya. Jika saya pergi, dimengerti nggak? Tiba-tiba ada orang datang ke kita. Jika saya pergi, ya terus kenapa? Terus kenapa gitu kan? Nah ini gak dimengerti. Ini bukan kalam. Ini bukan perkataan. Karena apa? Karena ini belum selesai. Nah, jika saya pergi, maka apa misalkan? Maka beri kabar. Maka saya beri kabar. Nah, ini kan selesai kan? Orang ngerti gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ngomong itu ada faedahnya. Artinya ngomong itu harus jelas, orang yang dengar itu paham. Nah. Ya. Yang ketiga apa? Bilwati itu bilqasdi. Bilqasdi. Artinya ngomongnya itu ada maksud. Kalau seandainya ngomong gak ada maksud, kayak misalkan orang ngigo misalkan, dia ngomong, orang ngigo ngomong ke istrinya, saya cerai kamu goreng, ngomong sama istrinya ya, mentalak istrinya, terus lagi ngigo, saya nikahkan anak saya, ya kan? Yang sebelah pun saya terima nikahnya, apa gak jadi? Gak jadi, karena tanpa maksud. Ya, bilwati itu dengan adanya maksud. Paham ya, kalam ya. Nah, jadi yang gak bahasa Arabnya gak terpenting, yang penting pahamnya. Yang penting pahamnya. Ya, jadi yang penting yang namanya perkataan atau kalam itu adalah ucapan, harus ada suaranya. Kemudian ucapan tersebut tersusun, bukan cuma satu kata saja. Kemudian apa? Dapat dimengerti. Kemudian ada maksud. Nah, gampang ya. Yang penting paham aja. Paham yang ini nih. Yang penjelasan bawah-bawahnya nanti aja dulu. Jadi kalau dalam ilmu mungkin ini ilmu campuran ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Jadi semua ucapan direkam oleh siapa? Raqib Atid kan ya? Raqib Atid. Nah, ucapan orang ada yang baik, ada yang buruk, ada yang dimengerti, ada yang tidak dimengerti. Itu semua dicatat. Sekalipun kita cuma bilang, itu ada catatannya tuh. Ya, ada catatannya. Nah, nanti kan ibarat ada dua tempat ya, dua buku nih. Buku catatan baik, buku catatan buruk. Nah, nanti rekaman kita ini atau ucapan kita ini, kalau dia baik dicatat di tempat yang baik, kalau dia buruk dicatat di tempat yang buruk. Bagaimana kalau ucapannya nggak dimengerti? Ucapannya nggak dimengerti itu kata para ulama dibuang, ya, dibuang nanti. Jadi kan sekarang itu Raqib Atid itu tugasnya nangkap semua, mau yang dimengerti, yang enggak cuma ada juga. Ya, nanti pas mau di akhirat mau pembagian buku, pembagian catatan, itu baru disortir lagi sama mereka. Ya, yang baik dikumpulin semua catatan kebaikan, yang buruk dikumpulin semua. Nah, kata-kata yang ada faedahnya
kayak tadi ya segala macam. Nah, itu dibuang semua. Nanti nggak masuk catatan baik dan buruk ya. Karena tadi nggak mufid, nggak berfaedah. Kalau nggak berfaedah berarti bukan kalam. Betul nggak nih? Nggak ada ininya nih. Nah, ini nggak ada ininya. Jadi kata-kata yang nggak jelas, yang nggak mufid, nah itu nggak termasuk kalam. Makanya nanti itu tidak dimasukkan ke catatan baik dan ke catatan buruk, enggak, tapi dibuang. Kalau dalam ilmu hikmah itu kata-kata yang dibuang itu jadi binatang yang macam-macam, yang nggak faedah, jadi kecoa, jadi buaya, jadi apa gitu, ya, jadi lalat, jadi apa gitu, yang nggak jelas. Makanya semakin banyak orang yang ucapan yang nggak jelas, di situ makin banyak tuh binatang-binatang yang kayak gitu. Karena Allah menciptakan dari itu ya, dari kata-kata nggak jelas. Kalau tidak ada salah satu syarat itu berarti nggak kalah. Nggak kalah. Itu nanti ada lafaz yang murokab saja gitu. Terus Iya. semuanya nggak ada, tidak kalah. Nggak kalah. Ya, nggak dimasukin ke catatan baik dan buruk. Nah, jadi paham kalam aja itu bisa paham ilmu fikih, bisa paham ilmu tauhid, ya. Nah, yang penting paham kalam. Lurah kalam ya nama. Kalam. Lanjut. Kalam. Wa aqsamuhu salasatun. Wa aqsamuhu dan pembagiannya, artinya pembagian kalam salasatun, ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Ismun, kata benda. Fi'lun, kata kerja. Wa harfun, dan huruf. Ja'a li makna, yang memiliki atau yang bermakna. Ja'a li makna, yang bermakna. Jadi sebetulnya titik dulu. Jadi sebetulnya kalam itu terbagi jadi 3. Kata benda yang disebut dengan isim, kata kerja yang disebut dengan fi'il, dan huruf. Huruf itu kata tambahan. Jadi kalau menguasain yang 3 ini saja udah bisa bahasa Arab kita. Ini bahasa Arab itu simpel, cuma isim, fi'il, huruf. Itu di Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas isinya cuma 3. Isim, fi'il, huruf. Ya. Nah, itu di Al-Quran semuanya, saya ulang lagi. Itu cuma ada 3 sebetulnya. Isim, fi'il, huruf. Kita tahu ciri-ciri isim, tahu ciri-ciri fi'il, tahu ciri-ciri huruf, udah bisa baca kitab Guntur. Ya. Nah, wa aqsamuhu salasatun, pembagian kalam. Ada berapa? 3. Ada 3. Pertama, di situ apa? Ada liburnya. Ismun, isim. Ya. Isim atau kata Benda. Contohnya apa? Meja, apa lagi? Baju. Masjid, Rumah. buku, dan lain sebagainya. Ya, itu ada benda. Yang kedua, PL. fi'il, kata apa? Kata kerja. Kata kerja. Apa saja kata kerja? Contohnya? Lagi makan. Hah? Lagi makan. Makan, memukul, Menarik. nolong. Ya. Yang ketiga apa? Huruf. Huruf yang bermakna.
bi ala ila ala, ya, dengan, di atas, nah, dengan itu bi, di atas ala. Ini huruf ya. Nah, pokoknya kenal ini aja nih, udah bisa baca kitab Gundul ya. Nah, jadi bahasa Arab itu cuma 3: isim, kata kerja, fiil, kata benda, huruf yang bermakna, kata tambahan, huruf ya. Lanjut. Fal ismu, maka isim. Fal ismu, maka isim. Yu'rafu, diketahui. Bil khafdi, dengan kasroh. Itu bahasa gampangnya ya. Bil khafdi, dengan kasroh. Wat tanwin, tanwin. Wa dukhulil alifi wal lam, kemasukan alif lam. Wa dukhulil alifi wal lam, kemasukan alif lam. 3 doang deh. Tiga, ya. Itu di situ titik, titik. Wa huruful khafdi, dan huruf khafat, dan huruf khafat, atau kita bahasakan jar aja ya, jar atau jer. Khafat garis miring jer atau jar. Wahia adalah min ila, kita artiin min dari, min dari. Wa ila, nah, ila ya maksudnya, ila ke. Wa an dari. Wa ala di atas. Wa fi di dalam. Wa rubba, barangkali. Rubba, barangkali. Dan rubba artinya barangkali. Walba, ba artinya dengan. Wal kaf artinya seperti. Wal lam artinya untuk. Wa huruful qasam, dan huruf sumpah. Wa huruful qasam, dan huruf sumpah. Wahia adalah al-wawu, huruf wa, wal ba'u, huruf ba, wat ta'u, huruf ta. Itu 3 huruf sumpah ya, wa, ba, dan ta. Titik sampai situ dulu kita jelaskan. Ini penjelasan gampangnya seperti ini. Tadi kan kita jelaskan tuh isim, fiil, huruf. Nah sekarang kita akan mengenal tanda-tanda isim. Jadi kalau ada tanda itu berarti isim. Ya. Tanda isim. Di situ ada berapa? 3. Pertama, khofat, atau khofat itu kita artikan jer, garis dalam huruf kasroh. Yang kedua apa? Tanwin. Yang ketiga, alif lam, masuk
bukan alif lam. Alif lam. Nah, jadi saya contohkan dulu seperti ini. Tanda isim ada 3. Artinya kalau satu kata ada salah satu dari yang 3 ini, berarti itu isim. Ya, pertama jar, dia menerima huruf kasroh. Seperti misalkan marartu bi Zaidin. Nah, marartu bi Zaidin. Nah, marartu fi'il. Dari mana tahunya fi'il? Nanti ada pembahasannya. Bi itu huruf, artinya apa? Dengan. Nah, Zaidin itu isim. Dari mana kita tahu Zaidin ini isim? Karena apa? Tuh. Pokoknya setiap kata bahasa Arab yang menerima kasroh, ya, itu apa? Isim. Nah, yang kedua, dia menerima apa? Tanwin. Tanwin. Ya. Maka dia isim. Atau misalkan yang tidak pakai tanwin, bil masjidi. Nah, bi huruf. Nah, kita dari mana kita tahu al masjid itu isim dari mana? Pertama dia kasroh. Atau apa? Alif lam. Tuh, ada alif Alif lam. lam. Nah, jadi sekarang itu kita sama pengarang kitab ini mau diajarin dulu bagaimana cara membedakan isim, cara membedakan fiil, dan cara membedakan huruf. Nanti kalau udah tahu perbedaannya, ya, maka kita bisa memahami maknanya. Jadi diajak tahu dulu apa bedanya. Nah, di sini disebutkan tanda isim. Artinya yang membedakan isim dengan yang lainnya. Tuh lihat, isim itu pertama menerima kasroh. Kalau di Al-Quran kita ngelihat kata atau ngelihat lafaz yang ada kasrohnya, oh berarti ini isim, ya. Atau ada apanya? Tanwinnya. Atau ada alif lamnya. Ah, gampang kan? Coba nanti iseng-iseng nih dia praktek nahwu ini sambil baca Quran. Bapak nyari-nyari, gak usah artinya dulu, tapi mana yang isim, mana fiil, cara membedainnya dulu, ya. Pokoknya di Al-Quran nih, atau hadis atau bahasa Arab manapun, kalau ketemu kasroh, oh berarti dia isim. Ketemu yang tanwinan, oh berarti dia isim. Ketemu yang alif lam, oh berarti dia isim, ya. Nah, jadi itu. Jadi kita ingin diajarkan dulu bagaimana cara membedakan isim dengan yang lain. Kemudian tadi disebutkan lagi wa huruful khafdi. Nah, sekarang ngebahas ini dulu nih. Ngebahas huruf khafat atau huruf jar. Kita sebut huruf jar atau huruf jar. Ajar aja deh, kan? Jar. Nah, huruf jar bukan fajar, fajar sad boy. Nah, coba hitung, di situ ada berapa huruf jar? Ada 9 ya. Tambah huruf kosam berapa? 12. Nah, jadi ada 12. Ya, huruf jar, huruf khofatnya ada 12. Kemudian huruf kosamnya ada 3. Kalau dia sarna kolom berapa ini? 1. Ya, kolom 1. Saudaranya bijarin. Nah, yang dimaksud bijarin itu adalah ya bi dan saudaranya huruf ba bi ya. Saudaranya bijarin. Saudaranya huruf bi dan yang lainnya. Nah, itu namanya huruf apa? Jar. Coba ya syaratnya dulu berapa? Bagaimana? Bi artinya dengan. Bi dengan, ka seperti, ila untuk, ila
di atas, min dari, fi di dalam, an dari, hatta sehingga, bitawademi. Jadi untungnya kalau hafal yang kolom-kolomnya sana, jadi sekalian ngapal artinya juga. Ya. Kalau di jurumia kan nggak di ini, nggak dikasih tahu arti. Iya betul. Jar itu khofat ya. Saudaranya bijadin. Berarti itu maksudnya huruf khofat. Saudaranya bijadin maksudnya huruf khofat atau huruf jar. Huruf jar min ila an ala di situ apa? Min ila an ala fi ruba wal ba wal kaf wal la. Huruf jar. Pertama apa? Min. Artinya dari. 2 3 4 5 6 7 8 9. Min ila an ala fi ruba ba ta ba kaf lam. 9 ya. Nih, min dari, ila ke atau kepada, an dari, ala di atas, di dalam, rumba. Nah di asalnya nggak ada nih, barangkali. Bi ini bi ya, huruf alba berarti bi maksudnya, bi dengan, ka seperti, la untuk. Ini bisa dibaca li, bisa dibaca la, li la untuk. Nah, untuk memudahkan maka dihafallah kolom-kolom yang ada di yasar. Karena kolom yang ada di yasarnya itu apa tadi? Memudahkan, ada artinya, ya. Nah, kita membahas isim. Tanda isim ada 3. Pertama jar, kedua pertama harokat kasroh, yang kedua tanwin, yang ketiga masuk alif lam. Nah, kasroh ini jadi ini maksudnya. Kalau isim kemasukan ini, kemasukan huruf jar, harokatnya pasti kasroh. Pasti kasroh. Akhirnya al masjid. Ya, ini pasti kasrohnya akhirnya. Kalau sebelum al masjid masukkan min, masukkan ila, an, ala, fi, ruba. Ini kalau didahului huruf-huruf yang ini pasti harokatnya apa? Kasroh. Iya. Tanwin enggak ada pembahasan. Tanwin sama alif lam enggak ada pembahasan. Cuman cukup itu aja. Yang bismi masuk ke nasi bismi. Bismi. Iya, bi huruf ba ya. Ismi isim. Nah, jadi ismi itu dia isim karena kemasukan huruf ba. Pokoknya yang bisa masukkan 9 huruf ini pokoknya dia isim. Makanya cari di Al-Quran nanti sambil baca Quran, setiap yang kemasukan kas, setiap yang akhirnya kasroh nih pasti didahului yang ini. Salah satu yang 9. Ya. Minal masjidi, dari masjid, ilal masjidi, ke masjid, ilal masjidil minal masjidil haram, ilal masjidil, kan masjidnya kasroh semua ya. Nah, karena kemasukan huruf ini. Kok? Al masjid di atas masjid. Pak De pagi-pagi kan naik terus ada. Iya, di bawah ada yang videoin sambil pakai itu lagu Titanic. Ya. Sama kosam juga. Nah, ada
huruf kosam. Kosam itu huruf sumpah ya. Huruf sumpah cuma 3 kok. Wawu, ba, ta. Artinya sama demi Allah semua. Prakteknya itu wallahi, tallahi, billahi. Itu artinya sama demi Allah semua. Huruf sumpah, kosam itu sumpah ya. Huruf kosam, sumpah. Huruf sumpah 3, ba, bi, ta. 3 apa? Wadu ya. Wadu, wa, ta, wi. Jadi ini masuknya ke lafaz Allah. Jadi wallahi, tallahi, billahi. Ini artinya sama demi Allah semua. Karena apa? Sumpah. Nah, ini akhirnya pakai kasroh nih. Hi ya. Karena kemasukan huruf wallahi, tallahi, billahi. Artinya sama semuanya demi Allah. Cukup segini dulu aja, segini dulu. Isimnya baru kasroh. Yang 12. Iya. Jadi ini cara mengetahui isim. Gimana sih tanda-tanda isim? Ya, tandanya pertama dia apa? Kasroh. Bagaimana dia bisa kasroh? Nih kalau kemasukan huruf-huruf ini, huruf jar dan huruf kosam. Dia kalau kemasukan huruf jar dan kemasukan huruf kosam, akhirnya pasti kasroh. Oh berarti dia isim. Atau apa? Tanwin dan masuk alif lam. Nah kalau ini dari pembahasan tuh tanwin dan masuknya alif lam dari pembahasan dah. Ya. Pokoknya kalau ada tanwin dia isim. Kalau ada alif lam dia isim. Nah yang ada pembahasan cuman jar saja. Berarti kalau mengetahui kan kita itu dulu. Mengetahui tanwin gimana? Mengetahui itu tanwin nanti nggak kemasukan alif lam. Dia kalau nggak kemasukan alif lam berarti ada tanwinnya. Kalau nggak ada tanwinnya berarti kemasukan alif lam. Ya. Sabar. Oleh. Berarti bedanya kalau ada alif lam nggak baca tanwin ya? Iya. Alif lamnya nggak ada berarti Baca tanwin. Iya betul. Jadi kalau ada alif lam dia jangan dibaca tanwinnya. Kalau dibaca tanwin jangan pakai alif lam. Misalkan masjid. Kalau ada alif lamnya jadi al masjidu. Tapi kalau nggak ada alif lamnya masjidun. Karena tidak berkumpul dua tanda ma'rifah. Jadi nggak boleh al masjidun, nggak boleh al masjidun. Al masjidu. Intinya ini ya. Intinya kita mengenal isim dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita nggak nambah. Kita langsung praktek pengenalan isim dulu. Kita buka Quran nanti mana isim. Sesuai. Yang penting udah tahu ini ya. Isim tuh. Isim namanya kata benda. Tandanya itu 3. Dia menerima kasroh, menerima tanwin, menerima alif lam. Nah, yang kasroh, kenapa kok dia bisa kasroh? Ada sebabnya. Ini sebab ini. Didahului oleh 9 huruf itu. Nah, ini nggak usah dihafal. Cukup dinyanyiin aja. Bikarilah. Oke, udah tutup. Tutup. Iya, nanti sama Abi prakteknya ya. Oh ya, nanti bisa. Ayo manisi, ayo. Nanti enak kalau dia bisa membedain semua. Ini sih, ini huruf.
nanti tinggal maknanya. Ya, ingat ya, bahasa Arab itu cuma 3, isim, fi'il, dan huruf. kalau kita kenal isim, nanti kenal fi'il, kita kenal fi'il, kenal huruf, udah nanti bisa baca kitab ya, biar